Yuk kita lanjut. Ya. Kita lanjutkan kembali polemik malam ini, setahun jejak nawacita. Saya ke Bung Binyo. Bung Binyo, KSP merupakan instrumen pemerintah untuk melihat sejauh mana program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Selama setahun ini, apa ada catatan khusus dari kantor staf kepresidenan? Kalau kantor staf presiden kan sebetulnya bekerja memang untuk presiden. Jadi kita melaporkan apa yang kita lakukan langsung kepada presiden. Kita memantau ada sekitar 100 program prioritas yang sebetulnya adalah derivasi ya, atau turunan dari nawacita. Itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, dan itu yang kita pantau setiap saat, sebetulnya setiap 3 bulan, dan kemudian kita langsung melaporkannya kepada presiden. Nah itu banyak pembangunan yang sifatnya proyek fisik yang mungkin masih dan pasti akan masih terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya karena sifatnya yang multi years ya. Nah tapi fungsi lain ya kita juga melakukan menghimpun berbagai informasi dari masyarakat ya, termasuk survei-survei itu juga menjadi bahan masukan, tetapi lebih kepada langsung laporan kepada presiden. Jadi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik karena kita memang bekerja untuk presiden. Oke, secara umum apakah hasil-hasil survei yang berlangsung di masa setahun pemerintahan ini juga sejalan atau inheren dengan laporan-laporan 3 bulanan yang disampaikan oleh kantor staf kepresidenan? Ya sebetulnya kita sudah kita sudah mengetahui bahwa sejak awal pun kita tahu bahwa nawacita adalah sebuah cita-cita yang besar dan banyak program-program yang kalau dijalankan mungkin tidak akan terlihat secara konsekuen ya. Kalau kita mau jalankan itu tidak akan terlihat dalam waktu yang pendek. Karena kita ini bangsa besar, problem bangsa besar juga sama besarnya gitu kira-kira. Oleh karena itu yang harus kita atasi kan terlebih dahulu bagaimana supaya berbagai persoalan, misalnya paling utama adalah rendahnya produktivitas. Kita ini ekonominya sangat tergantung pada konsumsi dan juga daya saing kita yang sangat rendah selama ini. Nah itu untuk membangun itu salah satunya yang paling krusial adalah membangun infrastruktur, itu butuh waktu yang sangat lama, bukan sangat lama, butuh yang cukup lama, dan itulah yang sekarang coba ditingkatkan. Dan pada saat yang bersamaan juga kita ingin, meskipun itu sebuah pendekatan yang jangka menengah sifatnya, kita juga melakukan mendorong program-program pelayanan dasar. Seperti yang disampaikan tadi ada program kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan secara umum. Supaya dalam proses pembangunan itu, masyarakat tidak menjadi korban ketika, artinya begini, kita percaya bahwa harus ada afirmatif, kebijakan afirmatif. Sejak awal masyarakat harus dilibatkan, harus menjadi subjek dalam proses pembangunan. Nah itulah yang dilakukan termasuk dalam ketika membuat program paket kebijakan untuk mengatasi krisis, komponen atau aspek semacam perlindungan terhadap masyarakat itu juga menjadi pertimbangan yang dilakukan dalam membuat kebijakan tersebut. Oke, Pak Nusirwan? Dari apa yang diutarakan rekan kita yang di Bung Binyo? Binyo, Ya. tidak ada yang salah. Yang kita tidak pernah terlihat itu adalah terjadinya pertandingan kepentingan. Baik di ekonomi, politik, hukum dan sebagainya itu tidak ada di dalam ruang hampa. Mohon maaf. Jadi katakanlah tadi disampaikan di awal acara ini soal tren kenaikan harga. Mohon menjadi catatan. Ada juga banyak yang menginginkan kita itu tidak menjadi wilayah atau katakanlah negeri yang produktif. Tapi kalau kita menjadi konsumtif yang menjadi ya importir saja. Jadi dia juga tidak suka kalau kita itu siap dalam kondisi ketahanan pangan yang ada. Ini pengusaha atau politisi yang dimaksud? Apa saja. Jadi kalau katakanlah nanti membuat
irigasi, waduk, kemudian katakanlah penataan kawasan yang lebih baik supaya produksi pertanian meningkat. Apakah itu ada yang semua warga ini suka? Mohon maaf. Itu pun juga dia juga menginginkan kalau bisa kita ini impor terus begitu. Nah pertandingan inilah yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Sehingga dia bisa saja memainkan pada waktu tertentu harganya bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Kan tidak kita tahu. Tapi pokoknya surveinya jelasnya dijual di pasaran harganya naik. Begitu disurvei oleh Pak Hanta Yuda. Yaitu semua mengeluh. Tapi ini saya hanya ingin katakan bahwa itu ada tapi tidak terlihat. Gitu ya. Nah, Antara ini ada dan tiada. Ada gitu, dan Pak, ya? tiada. Sehingga apa yang disampaikan program-program tadi, ini ada pertandingan yang seharusnya kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan infrastruktur. Kalau semua infrastruktur ini siap, ada juga wilayah atau negara yang lain yang tidak menghendaki kita siap. Supaya kita tingkat ketergantungannya juga tinggi. Sehingga pada waktu pengambilan keputusan di level tertentu, ya ini juga sebuah pengelolaan yang tidak mudah. Ini adalah maka ini bagian daripada nawacita, di mana harus hadir di seluruh wilayah di Indonesia. Ini Pak Jokowi harus begitu tahan banting, begitu sabar untuk bisa berhadapan dan memanage kepentingan-kepentingan yang begitu luas ini tadi. Itu saja yang ingin saya. Oke, apakah Bapak memaksudkan soal kereta cepat masuk dalam konflik kepentingan itu? Nah, saya tidak melihat maksudnya kepentingan dalam hal ini adalah dari sisi kebutuhan, fungsi bagi rakyat. Mana yang paling prioritas dan sebagainya. Itu tinjauannya tergantung masing-masing menontonnya dari sebelah mana. Oke. Ini saja. Yang saya ingin katakan di sini bahwa problem yang diatasi itu kita tidak hanya melihat dari sisi physically saja ya, dari harga. Mohon maaf saya sebenarnya mau masuk ke hukum, tapi saya itu tidak menguasai hukum, saya tidak pernah singgung-singgung itu. Ada juga bagian yang apakah yang disebut bahwa mendukung itu kosong-kosongan tanpa kepentingan, mohon maaf. Tidak ada itu Tidak ada di sini semua hal itu yang bersih, clean itu tidak ada. Ini kalau saya salah ya saya mohon maaf. Tapi kok sepengetahuan saya itu tidak ada semua dalam kondisi jernih betul. Kecuali beliau presiden karena dia mempertanggungjawabkan ini sebagai pemimpin dengan berdasarkan konstitusi. Oke. Itu saja. Artinya Pak Presiden berjalan sendiri, tidak didampingi oleh pembantu-pembantu yang mumpuni untuk menjalankan program-programnya? Saya tidak mengatakan demikian, tapi itu pemimpin itu berjalan berdasarkan hal seperti itu. Dan seharusnya semua kontingen, semua tim memahaminya. Dan saya tidak melihat mereka memiliki agenda yang lain. Ada menteri yang justru agendanya berbeda dengan Bapak Presiden? Ya, Bapak yang menyampaikan saya demikian. Bertanya. Saya bertanya. Tidak bisa, karena kita wilayahnya bukan untuk menilai itu. Iya, baik. Mungkin Hanta punya penilaian kepada menteri-menteri kemarin? Ada? Ya, kalau soal menteri berbeda, saya selalu memberi catatan. Kalau Pak Presiden, Wakil Presiden kan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi amat sangat relevan kalau kemudian juga dievaluasi tingkat kepuasan rakyat, publik kepada Presiden Wapres. Itu satu hal. Sebagai cermin tadi, sebagai masukan tentu bagus sekali ya, saya pikir kantor staf presiden juga menggunakan berbagai macam data dan itu layak kita apresiasi dan artinya mendengar. Jadi pemimpin mendengar, jadi persoalannya bukan sekedar membantah saja, tetapi mendengar, memberi masukan ketika 365 hari ke depan, ternyata tingkat kepuasannya saya berdoa, harapan saya selalu yang baik di atas 60%, berarti kan sukses gitu. Yang jangka panjang itu bisa dirasakan, harapannya begitu. Nah soal menteri saya kasih catatan, hasil survei boleh. Dan saya sangat berhati-hati, tetapi jangan dijadikan data nomor satu. Karena berbeda dengan Presiden Wapres. Menteri itu dipilih oleh Presiden dan yang memiliki instrumen paling penting untuk mengevaluasi adalah Presiden. Karena itu Presiden, kalau Pak SBY punya UKP 4, sekarang Pak Presiden mungkin punya kantor staf Presiden, juga mengelola data itu. Pak Presiden ketika memilih Menteri A, itu pasti punya target. Anda harus melakukan ini, dan Pak Presiden pasti punya evaluasi itu. Dan mungkin tidak disampaikan secara publik, dan itulah basis teknokratik inilah yang harus digunakan oleh Bapak Presiden. Yang kedua, setelah teknokratik mungkin publik. Nah ini survei ini memberi masukan. Tetapi bagaimana untuk menilai kinerja menteri kalau banyak tidak dikenal?
Jadi sebelum kita menanyakan tingkat kepuasan kepada kinerja menteri, kita menanyakan tingkat popularitas. Yang dikenal itu hanya 5 menteri yang cukup tinggi. Ada 5 menteri ya, saya sebutkan Bu Susi, Anies Baswedan, Lukman Hakim Saifuddin, Kofifa dan Puan Maharani, Mbak Puan. Dan di luar itu sangat rendah tingkat keterkenalannya. Jadi yang dinilai kinerjanya rendah belum tentu juga karena rendah, tapi karena tidak kenal. Jadi saya sangat berhati-hati menggunakan ini. Tetapi lumayan juga, paling tidak bisa digunakan masukan nomor 2 bagi Bapak Presiden terkait akseptabilitas publik. Yang ketiga tentu pertimbangan politik, karena kabinet tidak ada faktor politik. Nah, kalau misalnya Pak Presiden menjadikan ada evaluasi ini berakhir pada reshuffle jilid 2, kita juga menanyakan apakah publik setuju. 42% mengatakan setuju, yang tidak setuju hanya sekitar 12-15%. Artinya didukung, artinya masih ada harapan publik kepada Pak Presiden sebenarnya untuk memperbaiki pembantu-pembantunya dievaluasi yang tidak memenuhi target yang diberikan oleh Bapak Presiden sebaiknya diganti. Nah ini yang menurut saya kalau Pak Presiden fokus evaluasi, fokus pada reshuffle-nya ada untuk meningkatkan kinerja, saya punya optimisme. Tapi kalau kemudian semangat spirit kinerjanya itu nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 5, nomor 1-nya lebih pada soal politik saja, saya juga agak pesimis. Karena itu kita harus dorong Bapak Presiden untuk melakukan misalnya ada reshuffle betul-betul untuk meningkatkan kinerja. Kalau kinerja meningkat, otomatis tingkat kepuasan publik kepada pemerintah juga meningkat. Satu lagi, data ini juga ada yang diapresiasi oleh publik. Soal program Kartu Sakti yang dimiliki oleh pemerintah itu diapresiasi positif. Banyak yang tahu, itu di atas 70%, bahkan 80% tahu. Yang kemudian mengapresiasi juga dianggap itu penting. Nah ini juga penting. Satu lagi, soal logika publik. Mungkin Pak Nusirwan tadi memberi catatan, dan itu kita harus pahami. Tetapi kadang juga logika publik juga harus dipahami bahwa yang mereka hadapi harga kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagainya. Yang itu langsung juga dihadapi sehari-hari. Iya, dan saya memahami bahwa 1 tahun ini fondasi, tidak bisa menjadi nilai akhir, tetapi ini fondasi untuk 4 tahun ke depan. Jangan sampai dihabiskan energi politiknya itu hanya soal, ini penting juga sebenarnya, konsolidasi politik, soal dukungan politik. Ini kan sangat ramai ya setahun terakhir. Soal bagi-bagi posisi, itu juga tidak diharamkan dalam politik. Kemudian soal mengelola konflik kepentingan, itu juga kita pahami. Tetapi semua peristiwa yang kita sampaikan tadi, semua agenda-agenda besar tadi, ujungnya menurut saya memiliki dampak kepada rakyat masyarakat. Indonesia. Kalau sudah punya dampak, entah setahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi, ya mudah-mudahan nanti tingkat kepuasannya otomatis tinggi. Kalau saya baca hasil survei itu, senangnya kalau ketemu 70%. Dan berarti didukung oleh Mas Hanta, mohon maaf. Saya sebenarnya punya catatan, tapi nggak bawa apa-apa. Tadi kakak saya tadi menyampaikan memperbandingkan tahun pertama dengan pemerintahan sebelumnya. Sepertinya tidak demikian, tapi karena saya tidak bawa catatannya, karena tadi disampaikan 70%, mungkin Pak Hanta bisa memilikinya. Karena dalam sejarahnya, semua pemerintahan di Indonesia maupun di luar negeri itu pada tahun pertama itu tidak pernah tinggi. Bahkan kecenderungannya adalah turun. Itu untuk pemerintahan yang pertama. Saya potong sebentar. Ini contoh kalau di negara Indonesia itu pemerintahan periode Pak SBY di periode pertama dan kedua tadi angkanya yang pertama tinggi. 60 itu prestasinya baik. Contoh di luar negeri hari ini itu di India itu presiden pimpinan kepala negara di India 1 tahun pertama nilainya 90% sekarang. Jadi nggak betul Pak Nusirwan kalau 1 tahun seorang kepala negara di sebuah negara itu selalu rendah. Kalau menurut saya ini kita tadi belum bicara tentang angka jumlah orang miskin di Indonesia menurut BPS ya, bukan menurut Gerindra, bukan menurut saya. Menurut instrumen pemerintah BPS sendiri, angka orang yang miskin di Indonesia itu sekarang bertambah. Bertambah hampir 1 juta. Jadi itu ukuran buat kita bahwa sebenarnya Indonesia ini sekarang dalam periode 1 tahun Pak Jokowi ini menurut saya tidak betul-betul tepat untuk melaksanakan kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan sekarang turunnya nilai tukar rupiah yang menekan kemudian banyaknya pabrik-pabrik tutup dan orang yang di PHK.
kemudian inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok yang menyebabkan itu sekarang tambah banyak orang miskin. Nah, sementara di sisi yang lain, pemerintah selalu gembar-gembor tentang yang namanya infrastruktur. Saya bilang yang namanya infrastruktur ini penting, saya nggak menafikan itu, tetapi juga infrastruktur ini, Dendels pun juga bikin infrastruktur. Dan jangka panjang baru bisa diraih begitu. Nah, ini kejar-kejaran antara infrastruktur dengan perut keroncongan, menurut saya ini yang nggak kekejar. Saya khawatir dalam jangka pendek ini, kalau kemudian nilai tukar rupiah kemudian melemah lagi, kemudian jumlah orang miskin makin bertambah, dan kemudian program-program yang sifatnya jangka pendek tadi, itu belum betul-betul terasa, itu menurut saya ini akan juga menyebabkan satu persoalan yang sangat mendasar. Tingkat kepuasan akan semakin turun kepada Dan Pak menurut saya 1 tahun ini, kalau ini mohon maaf, jadi Pak Nusirwan dan Mas Binyo, Pak Wendy, pemerintahan Jokowi ini setahun relatif terdukung bukan karena faktor ekonominya hancur. Yang mendukung pemerintahan Jokowi JK ini justru sebenarnya karena ada stabilitas politik. Stabilitas politik yang dimaksud adalah bahwa ada hubungan yang harmonis antara eksekutif dengan legislatif. Itu artinya koalisi Merah Putih, Gerindra dan partai-partai lain itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada pemerintahan sekarang untuk membuktikan kerja yang sebaik-baiknya. Tapi cukup 1 tahun. Arahnya, jejak yang tadi di dalam jejak nawacitanya menurut saya makin jauh. Infrastruktur yang dibangunnya syarat dengan kepentingan negara Tiongkok. Baik mulai dari kereta api cepat, mulai dari masuknya kemudian industri-industri investasi yang melibatkan masuknya buruh-buruh murah dari Tiongkok ke Indonesia yang juga menutup kesempatan dan hak orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan ketika sekarang pengangguran lagi banyak. Gitu. Nah, artinya Bung Ferry sama Pak Nusirwan sepakat dalam hal ada konflik kepentingan itu ya? Kalau konflik kepentingan menurut saya justru sekarang sebenarnya stabilitas politik ini terdukung karena adanya peran serta dari kami di Koalisi Merah Putih untuk memberikan ini. Tetapi ke depan karena rapotnya ini tadi menurut Mas Tama dan menurut perhitungan dari lembaga survei itu merah 5%, 5 ya, nilainya 5. Ini menyebabkan kita sekarang harus lebih kritis pada pemerintah untuk mengarahkan ini. Nah, kalau masih diarahkan juga masih nyimpang, ukuran-ukuran yang disampaikan oleh Pak Wendy dari teman-teman di kepala staf, di staf kepresidenan, itu juga tidak didengarkan oleh presiden, yang menurut saya ini justru membahayakan. Presiden terlalu sering bluffing, bicara soal ini meroket. Kan sering kita dengar bahasa-bahasanya itu Pak Wendy udah janji dan Pak Nusirwan kurang akan didengar berbasis nantinya. kepada ukuran-ukuran yang sebenarnya itu yang menurut saya berbahaya. Cek, kita stop dulu. Silakan. Ya, sedikit. Ya. Kalau tadi coba ngebela, sekarang coba naon kasihan sama presiden kita itu. Karena apa? Kalau coba analogikan, ya, sebagai seorang manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung. Nah, ini sekarang kepala jalan sendiri, tangan jalan sendiri, jantung berdetak sendiri. Jadi seperti itu sekarang ini. Coba kalau dari mulai kepala, ya kan, tangan, kaki, semua organ itu jalan dengan sinkron, tidak akan terjadi seperti ini. Yuk kita berhenti dulu.